Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sebangsa setanah air, setelah terjadi pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, cacian dan cercaan pada Jokowi di medsos mengalami peningkatan yang sangat kencang. Para pengamat kritis berusaha membongkar korupsi dan gratifikasi keluarga Jokowi dengan bahasa dan ekspresi yang lugas, langsung, dan tajam. Nah, dari citra Jokowi sebagai presiden yang pernah menjadi media darling, terkesan sangat merakyat dan menumbuhkan harapan besar di kalangan rakyat kecil waktu itu, kini menjadi sasaran amarah, caci maki, dan sumpah serapah itu disampaikan secara blokosuto, terang benderang. Padahal sebelumnya jutaan rakyat yang kena tebar pesona Jokowi dulu sampai menjajakan ungkapan Jokowi adalah kita adalah Jokowi, itu dulu. Nah, mungkin dulu itu hidung Jokowi Rang ya, waktu itu kembang kempis karena sangat bahagia. Dalam hatinya mungkin berkata, wah, ternyata sebagian besar rakyat bisa saya kecoh, saya kibuli. Nah, saya yakin sebagian besar Jokowi itu kini kecewa berat dan sedikit malu. Kok dulu sampai berhasil ditipu telak oleh Raja Pembohong Nusantara, yaitu Pinocchio Indonesia, yang memang lihai bersandiwara. Nah, tidak ada dari 7 presiden, yaitu sebelum presiden kita sekarang, Pak Prabowo Subianto, yang dihujat dengan caci maki, cercaan, dan cemoohan oleh masyarakat seperti yang dialami Jokowi alias Mulyono sekarang ini. Ya, kata-kata seperti Jokowi adalah bajingan dungu yang dilontarkan oleh Pak Rocky Gerung dulu itu, kini terdengar biasa. Karena banyak sekali yang lebih parah dari itu. Hujatan pada Pak Jokowi sekarang ini lebih, ya nggak terbayangkan lah. Ya, sangat tajam, sangat menohok. Apalagi setelah OCCRB, Organized Crime and Corruption Reporting Project, kumpulan jurnalis kaliber dunia dari 5 benua bermarkas di Amsterdam menobatkan Mulyono sebagai presiden terkorup nomor 3 di muka bumi. Nah, rakyat Indonesia itu seperti kena suntikan keberanian supaya Mulyono segera ditangkap dan diadili. Oleh sebab itulah grafiti coret-coret berbunyi "Adili Jokowi" telah menghiasi tembok, jalan layang, jembatan, dan lain-lain di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Solo, Yogyakarta, dan mungkin juga di kota-kota besar lainnya. Nah, demo para mahasiswa di berbagai kota besar selalu saya perhatikan melantunkan yel-yel yang sama, seperti tangkap Jokowi sekarang juga. Juga yel-yel yang lain adalah gantung Jokowi sekarang juga. Nah, seingat saya irama nyanyian ini diajarkan Ibu Sud tahun 50-an dulu untuk menanam jagung, menjadi sekarang ini irama itu awet. Jadi cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Itu sekarang dirubah oleh para pemuda mahasiswa kita itu. Nah, para musisi juga ikut memeriahkan supaya Mulyono segera ditangkap dan diadili. Misalnya lagu-lagu dari Sugar Rock Ciamis yang tema-temanya cukup segar dalam membidik kehidupan koruptif keluarga Mulyono, seperti Si Bocil Tengil Fufu Fafa, Ijazah Palsu Mulyono, Akhir Cerita Mulyono, Wakil Rakyat Jongos Kami, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, amarah rakyat Indonesia yang kebanyakan dilanda kesulitan ekonomi, harga-harga kebutuhan pokok yang makin tak terjangkau,
biaya pendidikan yang juga makin tinggi, masa depan yang makin suram dan lain sebagainya, itu membuat rakyat kebanyakan makin marah. Dan ingat, seperti rumus sederhana Bung Karno dulu, a hungry man is an angry man. Ya. Jadi manusia yang lapar, manusia yang sedih karena kehidupannya itu akan menjadi orang yang pemarah, ya, dan akan menabrak tembok yang dipasang oleh siapapun, ya, dan memunculkan apalagi kalau bukan semacam people power. Ya. Pengakuan Luhut pada 10 Februari yang lalu bahwa total bansos senilai 500 triliun rupiah, tapi cuma setengah yang sampai ke sasaran. Sementara setengahnya lagi salah alamat. Ini semakin membuat murka betapa amburadulnya cara kerja rezim Mulyono. Soalnya yang dilayani Mulyono memang kaum oligarki, bukan rakyat Indonesia sendiri. Nah, bayang-bayang bakal ada gerakan rakyat yang akan menjadi people power, nampaknya sudah semakin real. Nah, saya khawatir terus terang, ya. Seolah-olah ini tinggal a matter of time, tinggal menunggu waktu. Nah, saudara-saudaraku, belajar dari proses people power ala Indonesia pada 30 tahunan yang lalu, itu rakyat kita nampaknya makin marah karena nasib mereka yang makin buruk, terutama di bidang sosial ekonomi. Jadi ini l'histoire se répète, sejarah berulang kembali. Nah, pada titik didih, itu people power bisa meledak dan dapat menghadirkan political chaos, kesemrawutan politik, bahkan sebuah anarki. Bila ambang ketakutan atau threshold of fear telah terlampaui, tidak ada kekuatan yang dapat mengendalikan arah people power itu. Ini bisa menjadi kebakaran politik nasional yang dampaknya bisa sangat jauh. Dalam sebuah people power yang bisa berubah menjadi political nihilism atau nihilisme politik, gambaran masa depan bangsa bisa sangat mengerikan. Di kota-kota besar akan terjadi aksi penjarahan massal di toko-toko. Bahkan di desa-desa kelompok petani kecil bisa menjarah petani kaya. Seperti dulu pernah didengungkan para aktivis komunis, yaitu kaum borjuis adalah setan kota yang harus dilibas, dan petani kaya setan desa yang harus dimusnahkan. Jadi amat sangat mengerikan. Nah, sekarang persoalannya bagaimana cara yang cesplang untuk menghindari terjadinya people power yang sungguh berbahaya itu. Caranya insya Allah menurut saya itu mudah. Yakni segera tutup rapat-rapat sumber masalah atau biang keroknya itu. Pemerintah Prabowo bisa menetapkan tahanan rumah atau tahanan kota buat bapaknya Fufu Fafa, yaitu Mr. Mulyono, sesegera mungkin. Dan kemudian awasi secara cermat siapa saja tetamu Mulyono, karena bisa jadi di antaranya tetamu Mulyono adalah utusan presiden dan sekaligus sekjen Partai Komunis China, yaitu Mr. Xi Jinping. Saya terlalu yakin politik luar negeri Cina di bawah Xi Jinping meletakkan Indonesia itu sebagai objek politik Lebensraum China. Nah, jadi kita ingat almarhum Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pernah menyatakan di Washington pada 17 April 2018, yaitu mengatakan ada persamaan kuat antara Adolf Hitler dan Xi Jinping. Keduanya sosok yang sulit tidur memikirkan bagaimana negara-negara sekelilingnya itu bisa dicaplok, dijadikan negara jajahan mereka. Nah, Jokowi alias Mulyono bisa kita katakan adalah manusia katalisator untuk memfasilitasi ambisi ekspansionisme China di bawah paman Xi Jinping itu. Bila kita amati mengapa Mulyono tidak ada malunya dan tidak ada takutnya melawan siapapun di Indonesia, jawabannya tentu karena Mr. Xi Jinping memberikan political backup buat Mulyono. Jadi saya ulangi lagi, kalau pemerintah kita belum berani menangkap dan mengadili Jokowi alias Mulyono,
sesuai tuntutan anak-anak bangsa yang semakin mengalami peningkatan itu, ya, maka yang lebih mudah itu lakukan tahanan rumah atau tahanan kota pada Mulyono. Dan the sooner the better, ya, lebih cepat lebih bagus, ya, supaya kita tidak perlu memikirkan apalagi melakukan people power. Insya Allah ini pendirian saya. Mudah-mudahan dengan urun rebuk ini bisa sedikit ya mempercerah keadaan kita seperti apa sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.